netizen yang budiman, jumpa lagi dalam channel Jiban Toro. Pada video kali ini, berbeda dari sebelumnya, saya membahas tentang handphone. Ini adalah gambar-gambar atau footage dari handphone yang saya pakai selama ini, yaitu dari handphone Sony Z5 Premium. Untuk konten kreator seperti saya, handphone yang saya butuhkan adalah yang memiliki kamera yang bagus. Selain itu, prinsip saya juga harganya murah, tapi fasilitasnya wah. Kelebihan dari kamera Sony Z5 Premium ini adalah stabilannya. Namun kebanyakan handphone flagship bekas Batam ini rata-rata single SIM, maka saya perlu handphone kedua. Jadi saya pakai deh Samsung S7 Active yang kameranya juga lumayan di bagian low light, meskipun tidak sestabil kamera Sony Z5 Premium. Jadi masing-masing handphone muat satu SIM. SIM satu buat nelpon, yang lainnya untuk internetan. Jadi kemana-mana saya bawa dua handphone nih. Nggak praktis ya, apalagi handphone satunya sering dipinjam anak buat mainan. Jadi pas lagi ada flash sale di Bukalapak nih, saya ngelihat handphone RAM 4GB internal 32 harganya cuma 1 juta, bisa muat 2 SIM card dan micro SD lagi. Harga aslinya kalau nggak flash sale sih 1.300.000-an, tapi jadi 1.028.000 tambah ongkir sekitar 1.050.000-an. Advan G9 4K, RAM 4GB, ROM-nya 32 dengan baterai yang besar 5000 mAh. Karena waktu flash sale terbatas nih, jadi aku nggak ngeliat lagi review-reviewnya di YouTube, pokoknya langsung aja beli. Ya gimana, speknya dewa banget, harganya murah banget. Jadi ini nih rincian speknya. Jadi Advan G9 ini memakai chipset tersendiri yang namanya Unisoc. Kalau handphone murah biasanya umumnya pakai MediaTek. Untuk selanjutnya simak aja terus videonya ya. Oke, semoga bermanfaat. Gimana? Mantep ya desainnya, kayak handphone yang bukan 1 jutaan dengan RAM yang 4GB dan internal 32. Wah, pokoknya asik banget deh berselancar dengan handphone ini. Install macam-macam aplikasi lancar, nggak ada masalah. Baterainya memang gede 5000 mAh, tapi karena chipsetnya mungkin Unisoc ya, jadi 5000 mAh-nya itu nggak kerasa. Kita ngidupin lama-lama 4 jam itu habis itu baterainya. Karena suatu hal Advan G9-nya aku jual dan tidak sempat nyimpan hasil foto dan videonya, jadi kita cek aja di channelnya YouTube Gadget Star nih hasil foto dan videonya. Kelebihan pada spesifikasinya itu dibayar dengan kekurangan di kameranya. Untuk kamera depan hanya mendukung sampai 720p, sedangkan kamera belakangnya hanya maksimal mendukung sampai Full HD 30 fps, tapi kualitas gambarnya kayak handphone tahun 2010-an. Kalau kata aku jelek banget hasil kameranya ya, tapi masih bisa dimaklumin dengan spesifikasi yang tinggi, RAM 4GB, internal 32, layarnya gede, baterainya besar. Kemudian kalau untuk game, aku bukan tipe orang yang main game di HP ya, tapi main game di komputer kebanyakan. Om-om jadul nih. Jadi untuk game reviewnya saya lihat dari YouTuber Rizwan Zone. Nah, silakan disimak ya. Sangat amat terasa ini ngelag-nya. Kok lembut ya? Frame rate medium dengan garisnya itu balance, sangat amat ngelag, dan di bodinya ini kerasa banget ini cukup panas ya.
settingan di Mobile Legend, mode HD-nya kita aktifkan, rata kanan semua ya. Udah bagus banget ini kualitas gambar ini. Udah oke. Dan game juga bisa dijalankan dengan baik. Jadi demikian review dari permainan game. Ya lumayan, masih bisa menjalankan game berat walaupun dalam settingan terendah. Itu harga 1 jutaan udah sangat baik sekali. Namun handphone yang saya beli secara online ini baru ketahuan ternyata ada masalah. Mungkin saya aja yang sedang apes, tidak semua Advan G9 memiliki error seperti ini, yaitu SOD, Sleep Update. Seperti ini contohnya. Jadi ketika handphone dalam keadaan standby dan layarnya mulai mati karena tidak dipakai, tiba-tiba handphonenya juga ikutan mati, tidak mau hidup. Pokoknya selalu seperti itu kondisinya. Setiap layarnya mati, handphonenya ikutan mati juga. Dan ngidupinnya juga susah, nggak bisa pakai tombol power. Mesti ditekan dan ditahan secara bersamaan tombol power dan volume down selama beberapa detik, baru dia bisa nyala lagi. Akhirnya saya baca-baca di Google, katanya bisa diakalin dengan menginstal aplikasi untuk membuat chipsetnya tetap bekerja walaupun kondisi layar tidur. Jadi saya install aplikasi seperti CPU Wake Up gitu. Contohnya seperti ini. Nah, saya install begini. Setelah saya install aplikasi ini berhasil. Jadi ketika layarnya mati, handphonenya tidak ikutan mati. Efek sampingnya yaitu baterainya jadi cepat habis karena prosesornya bekerja terus. Kemudian kalau kita matiin handphonenya, kita restart, itu kondisinya balik lagi kalau nggak kita setting ulang lagi aplikasi yang saya install tadi. Jadi daripada pusing-pusing, ya saya jual aja Advan G9-nya. Mumpung kondisinya masih baru, biar harganya nggak jatuh banget. Gagal deh punya handphone murah.